Ketika kita udah sampai masuk, udah beli tiketnya, udah dikalengin, nanti kita akan masuk. Ini untuk pintu utamanya. Habis itu nanti di sini kita akan dicek untuk barang-barang kita bawa. Nih. Oh ya, tapi dilarang guys untuk masuk. Ada 3 bahasa kan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina. Atasnya ruangan selanjutnya, bahasa Inggrisnya the next room. Bahasa Cinanya yang tahu apa? Wah, apa kira ngerti aku? Halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Keling Jalan-Jalan. Kali ini kita mengunjungi salah satu destinasi wisata yang bersejarah lagi nih. Tepatnya ini dulunya sebagai tempat tinggal dari raja atau sultan yang ada di Yogyakarta. Namanya adalah Kraton Yogyakarta. Mau tahu ada apa aja di dalamnya? Ikutin terus ya. Halo semuanya, sekarang kita udah sampai nih di destinasi Kraton Yogyakarta. Pertama kali kita masuk dari parkiran, kita akan disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang estetik seperti ini. Pemandangan bangunan zaman dulu. Terus untuk tiket masuknya juga murah banget guys. Nanti kalian akan diberi gelang kayak gini untuk sebagai tanda kalau kalian membeli tiketnya. Kalau nggak pakai gini, nggak bisa masuk guys. Mau tahu ada apa di dalamnya? Ikutin terus ya. Ketika kita udah sampai masuk, udah beli tiketnya, udah dikalengin, nanti kita akan masuk. Ini untuk pintu utamanya. Habis itu nanti di sini kita akan dicek untuk barang-barang kita bawa. Oh ya, tapi dilarang guys untuk masuk. Ketika kita masuk ke gerbangnya, kita akan disuguhi seperti ini guys. Gambar-gambar seperti ini akan kalian banyak jumpai di Kraton Yogyakarta. Oh ya nih, sekarang lagi ada pertunjukan wayang. Mau lihat nggak kayak gimana? Check this out. Maaf ya kalau suaranya agak berisik, karena ini lagi ada pertunjukan wayang di Kraton Yogyakarta. Pertunjukan ini biasa dilakukan karena ini nggak selalu ada juga, tapi karena kita lagi beruntung nih, kita dapat pertunjukan seperti ini. Jadi kalian bisa lihat nih pertunjukan wayang yang ada di Jogja itu kayak gimana. Oh ya, Kraton Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit untuk anak-anak yang mau study tour gitu. Biasanya sekolah SMP, SMA gitu mengadakan study tour ke Jogja, dan salah satunya tuh mengunjungi Kraton Yogyakarta. Contohnya kayak gitu guys. Jadi bangunan keraton yang ada di Yogyakarta ini dibangun pada tahun 1928. Tepatnya seperti itu guys. Itu kayak seperti apa, bangunan welcoming. Ikutin terus ya, sini. Jadi karena kita berada di Kraton Yogyakarta, otomatis semua barang-barang yang di sini tuh antik, peninggalan bersejarah zaman dulu. Salah satunya seperti ini guys. Jadi ada beberapa banyak alat musik yang dipajang di sini berasal dari peninggalan-peninggalan tempo dulu. Jadi kalau zaman dulu tuh di Kraton Yogyakarta tuh sering adain kayak pentas-pentas, kayak tadi contohnya ada wayang, terus ada apa, jartilan kalau boleh tahu bahasa Jawanya. Ada kayak gitu juga, salah satu tradisi atau budaya yang ada di Yogyakarta. Nah, mereka biasanya menggunakan alat musik seperti ini guys. Ketika kita masuk, kita akan disuguhi dengan area komplek keraton bisa dibilang. Di sini ada area komplek keraton, ada hallnya di situ, sebelah situ, dan ada bangunan-bangunan lain. Mau tahu nggak nih ada apa aja bangunan yang ada di Kraton Yogyakarta? Ikutin terus guys. Lagi dan lagi membuktikan bahwa nggak selalu kalau Keraton Jogja, museum itu sepi pengunjung guys. Coba dilihat, seramai itu. Banyak teman-teman dari luar kota yang pergi Jogja untuk study tour, kayak student-student dari SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang di belakangku ini ada ruangan, namanya ruangannya adalah ruang daur hidup. Jadi ruang daur hidup itu menggambarkan dari
5 hal yang dialami manusia. Yang pertama, ketika kita dalam kandungan. Terus yang kedua, saat manusia itu lahir sendiri. Terus yang ketiga, masa remaja. Terus yang keempat, masa perkawinan. Dan yang terakhir, masa kematian. Jadi itu proses manusia dari awal lahir sampai dengan meninggal. Itu digambarkan secara tradisional di ruang daur hidup ini. Mau tahu apa aja? Check this out. Di ruangan ini kita akan disuguhi dengan beberapa tradisi yang ada di Yogyakarta. Salah satunya ada Daup Ageng. Daup Ageng itu yaitu proses pernikahan manusia, tapi menggunakan tradisi Keraton Yogyakarta. Jadi kita menggunakan snack-snack, ada snack-snack biasanya di pernikahan. Snack-snack zaman dulu ada jadah dan ada jajanan pasar kalau kita bahasanya sekarang bilang. Terus yang next ada siraman. Siraman itu seperti apa? Siraman itu adalah simbol membersihkan diri manusia dari hal-hal yang buruk. Dan seperti yang kita tahu di situ pasti ada kayak, kalau orang zaman sekarang kan pasti dihubungin sama mistik-mistik sajian gitu. Itu adalah kalau zaman dulu kita menghargai prosesnya karena menggunakan atau makanan atau buah-buahan seperti yang ada di sini. Ketika kita mengalami proses siraman atau mencucikan diri, kita akan menggunakan 7 air suci yang seperti tergambarkan seperti ini guys. Jadi prosesnya seperti ini. Kita menggunakan bunga-bunga dan juga disiram seperti ini. Tergambar jelas di sini. Jadi nggak semua hal itu dihubungkan dengan mistik dan sesuatu ya. Karena kita hanya bisa menghargai tradisi di setiap daerahnya. Dan ini tradisi yang ada di Yogyakarta. Selain dari makanan atau miniatur atau patung yang menggambarkan siraman tadi, masih ada banyak banget hal yang ada di ruangan ini. Mau tahu ada apa aja? Check this out. Jadi di sini ada penggambaran waktu pernikahan yang ada di Jogja. Jadi ada pernikahan yang ada di Jogja itu seperti apa sih bentuknya? Nah, tergambarkan jelas seperti ini guys. Nah, kalau kalian mengunjungi destinasi yang bersejarah seperti keraton, museum, kalian jangan kaget kalau banyak banget orang dari luar negeri yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Jogja. Karena tempat bersejarah yang di Jogja itu mempunyai nilai historikal yang bagus banget. Makanya orang-orang dari luar banyak banget yang seneng atau suka mengunjungi destinasi-destinasi yang bersejarah. Salah satunya Keraton Yogyakarta. Jadi di ruangan ini tuh kita menggambarkan tentang sejarah yang ada di Yogyakarta. Seperti itu di belakang ada miniatur-miniatur kerajaan Yogyakarta dari dulu. Dan ini ada full screen mengelilingi semua dinding, itu menggambarkan tentang perjalanan sejarah dari Yogyakarta. Sumpah, aku pertama kali grogi karena di Keraton Yogyakarta tuh rame banget. Ada 3 bahasa kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina. Atasnya ruangan selanjutnya, bahasa Inggrisnya the next room, bahasa Cinanya yang tahu apa? Wah, apa kira ngerti aku? Ya, jadi itu tadi ya guys, gambaran mengenai Keraton Yogyakarta. Buat teman-teman semua yang mau kesini, kalian bisa sewa guide juga loh kalau kalian mau tahu detail informasi mengenai Keraton Yogyakarta. Oh ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah menonton vlog pada hari ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel dari Mas Keling Trip Keliling Jogja. Buat kalian semua yang mau liburan ke sini, ke Jogja, kemanapun kalian mau liburan, jangan lupa ada Trip Keliling Jogja yang siap menemani kalian semua. Trip Keliling Jogja, mudahnya private trip di Jogja. Bye-bye semuanya.